Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Di sebuah kota tinggal sebuah keluarga sederhana, gagal dan bangkrut menyebabkan ayah mereka merasa kecewa, marah dan frustasi. Maka untuk menghilangkan kesedihan dan stres, ayah mereka mulai terbiasa minum minuman keras sampai mabuk sebagai pelarian. Keadaan tak kunjung membaik, akhirnya membuat kondisi ayahnya makin memburuk. Hingga pada suatu hari, dia ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri karena terjatuh saat mabuk dan meninggal. 15 tahun kemudian, dua orang anak yang ditinggalkan oleh sang ayah telah menjadi pemuda yang tumbuh dengan kepribadian yang berbeda. Si bungsu menjalani hidupnya di penjara karena kasus perampokan. Saat ditemui sahabatnya, dia tertunduk lesu dan mengeluh. Semua ini gara-gara ayahku. Dia itu seorang pemabuk. Dia tidak pernah mendidik aku dengan baik. Keluargaku bangkrut dan berantakan. Aku tidak bisa sekolah lagi. Beginilah aku sekarang. Sudah nasibku seperti ini. Berbeda dengan si kakak yang juga menetap di daerah yang sama, dia berhasil dan sukses mengelola usahanya. Ketika bertemu dengan suasana kangen dan gembira, si sahabat spontan bertanya, "Sobat, aku telah bertemu dengan adikmu di penjara. Kalian dari latar belakang keluarga yang sama. Lalu apa yang membuat kamu berbeda dengan saudaramu dan bisa sukses seperti sekarang ini?" Dia menghela napas panjang dan menjawab, "Ini semua karena ayahku. Melihat ayahku berakhir seperti itu, aku benar-benar tidak ingin bernasib seperti ayahku. Sudah terlalu banyak penderitaan dalam hidup dan keluarga kami. Aku hanya bertekad untuk akhirnya mau bebas dari kemiskinan. Dan yang pasti aku ingin membahagiakan ibuku. Makanya aku berusaha mati-matian untuk berjuang dan berusaha hingga hasilnya seperti yang kau lihat sekarang ini." Sambil menerawang, dia melanjutkan, "Sayangnya adikku berpikir lain. Aku sudah berusaha, bukan hanya sekali tapi berulang kali mengajak dia untuk mengikuti aku bekerja. Tapi karena kemalasannya dan pengaruh pergaulan yang buruk, dia memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Sungguh sangat disayangkan dia harus berakhir di penjara seperti ini." Musa berkata kepada umat Israel, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Hidup adalah pilihan. Sebagai orang percaya menghadapi masa-masa hidup kita, baik senang maupun sulit, apa pilihan hidup kita? Apalagi kita punya Allah yang telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, yang juga menjanjikan berkat bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang hidup sesuai firman-Nya. Sebagai orang yang menyadari keberadaan diri kita yang dikasihi dan telah diselamatkan dari belenggu dosa, kita juga telah mengetahui kebenaran dari firman Tuhan, maka harusnya pilihan kita adalah yang selaras dengan kehendak dan ketetapan Allah. Karena itulah kehidupan. Maka sesuai janji firman Tuhan, engkau dan keturunanmu akan hidup. Hidup yang bukan hanya di sini di dunia, tapi juga kehidupan kekal di sorga nantinya. Pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pilih kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan dari segala dosa. Dalam setiap hidup kami, pilihan-pilihan di dalam hidup kami, ajari kami untuk memilih kehidupan, memilih kehendak Tuhan, memilih ketetapan Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami, agar setiap janji berkat Tuhan kami alami, kami terima, kami rasakan. Kuatkan kami Tuhan menjalani hidup kami, tolong kami bijaksana memilih kehidupan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.